Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Bapak ibu saudara katakan shalom. Haleluya, kita terus on fire, even on air. Katakan amin saudara. Yuk sama-sama kita akan masuk ke dalam doa pujian penyembahan. Dan saya percaya setiap kita semakin dan semakin bergairah dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rindu setiap saudara aktif dan masuk dalam penyembahan. Jangan jadi penonton, katakan amin. Lihat kanan kirimu, katakan jangan jadi penonton, tapi menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan pujian indah dari awal. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Oh, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari terus sembah Dia. Syaralabaralabaralabaralaba.
ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Oh, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Engkau baik Tuhan, oh Lord. Syaralabaralabaralaba, hiralaba, naralaba yamo, horatakan naralaba yashande, hiralaba naralaba yashande. Haleluya. Syaralabaralabaralaba, iratakan naralaba yashande. Mari masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari serap hadirat-Nya yang memulihkan, yang membangkitkan, yang menyembuhkan. Di mana ada hati yang haus akan Tuhan, jiwa yang lapar akan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Yes Lord, di situ ada kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada mujizat, ada kelepasan, ada pembebasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan mengalir, ada kuasa Tuhan mengalir, ada kuasa yang tidak terbatas menjamah setiap kami Tuhan, menjamah setiap hati kami, memulihkan hati kami Tuhan. Shirapatakan naralaba, horaba naralaba ya shande, raba naralaba ya shande. Hirapa namaya shande, hiralaba nabayamo, nabayamo. Sharalab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 ar. Hirananamaya shande, irapa naralaba namayamo, hirapa naralaba ya shande. Korapatakaralaba, korapatakanaralabaralaba, syaratakanaralabaralaba. Kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Walaupun kami di jalan, kami di rumah, kami dimanapun berada Tuhan, pada saat kami terkoneksi dengan Tuhan, hadirat Tuhan tercurah
Saat hadirat Tuhan tercurah, ada kemuliaan Tuhan yang turun. Saat kemuliaan Tuhan turun, kami percaya ada mujizat, ada pembebasan, ada kelepasan terjadi Tuhan. Mengakhiri 2020 Tuhan, kami tidak mau sama lagi. Kami mau berubah dengan pembaharuan budi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau Allah tetap baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Horalabaya shandera labanamayamu. Ku bersyukur Bapa. Yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu
Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami mau terus eluk-elukan Engkau dengan kebaikan-Mu, dengan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dengan dahsyat, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Serahkan wuhu. Serahkan wuhu. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Katakan amin saudara. Amin. Katakan amin. Setiap kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita deklarasikan kebaikan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, sangat baik, bahkan teramat baik bahkan teramat baik buat saya. buat saya. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, sangat baik, bahkan teramat baik bahkan teramat baik buat kamu. Lihat kanan kirimu, katakan buat kamu. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Come on. Woo! Haleluya. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Come on. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Woo! Thank you Lord. Katakan ku naikkan, come on. Ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan kasih, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan wuhu. Haleluya.
jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja, Raja atasku. hanya Kau yang layak ditinggikan. Tanjung Duren, lompat buat Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa memerintah selamanya. Serahkan Yesus, Kaulah Raja mulia. sorakan haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, Tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas setiap kami, hanya Kau yang layak ditinggikan. Umat pemenang lompat buat Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, oh, oh. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya, Yesus. Yesus Kaulah Raja Come on. mulia. Ajaib Kau. Tuhan Tepuk tangan di atas kepala, come on. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa memerintah. Memerintah selamanya. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, oh, oh. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa memerintah. Memerintah selamanya. Serahkan nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. haleluya. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah, Memerintah selamanya. mari akui Dia. Yesus, Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Come on sing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Semua tangan terangkat kepada Tuhan, katakan dengan yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Come on sing. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, come on sing. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau Allah yang hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pemulihan, kesembuhan yang kami boleh terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan pesan dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau mendengarkan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di malam doa pujian penyembahan yang pertama di tahun 2021. Puji Tuhan, luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat buat setiap Bapak Ibu Saudara di mana kita semua sudah melalui tahun 2020 yang penuh dengan kejutan, penuh dengan adaptasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memimpin kita dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna buat setiap kami sampai pada hari ini. Kami masih boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, bicaralah buat segenap umat-Mu hari ini, biar setiap kebenaran yang dibagikan itu memerdekakan setiap kami, menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kami menjalani hari-hari ke depan di tahun ini, yang kami nggak tahu akan seperti apa Tuhan, tapi izinkanlah kebenaran daripada-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih hamba-Mu, ambil alih setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami punya hati, telinga seorang murid, sehingga kami boleh dengarkan, ditegur dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara buat setiap kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin saya hanya akan bagikan renungan singkat untuk masuk ke dalam tahun 2021. Saya yakin momen tahun baru selalu menjadi momen di mana kita melihat ke belakang apa saja yang sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu, apa saja yang sudah kita alami, apa saja yang berubah di hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin juga tidak sedikit dari Bapak Ibu Saudara yang menyusun resolusi untuk tahun 2021. Mungkin kita sering kali ya Bapak Ibu Saudara, kita menyusun list apa saja yang mau kita lakukan di tahun 2021. Saya tidak mau mengganggu-gugat to-do list Bapak Ibu Saudara, resolusi 2021 Bapak Ibu Saudara yang pasti sudah dikumpulkan dan direnungkan baik-baik, diputuskan dan disimpulkan baik-baik begitu ya. Tapi saya rindu hari ini kita boleh mendengarkan satu kebenaran yang membebaskan setiap kita. Jadi saat saya renungkan apa yang mau Tuhan sampaikan di awal tahun 2021 ini, Tuhan bicara kuat mengenai firman yang tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Pembahasan kita sepanjang malam ini hanya akan bicara soal ayat ini, Yohanes 8 ayat 32. Saya bacakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saat saya renungkan apa yang mau Tuhan sampaikan di tahun 2021 untuk dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya bicara satu frase gitu ya, satu kalimat, the truth will set you free. Ini sangat merema buat saya. Oke, Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua lihat ke belakang, apa saja yang Tuhan kerjakan di tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018, dan tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa mudah sekali buat kita mengidentifikasi apa yang sudah Tuhan kerjakan lewat hal-hal yang terlihat di hidup kita. Mungkin ada perubahan pekerjaan, mungkin ada perubahan tahap hidup, mungkin ada yang menikah, mungkin ada yang, kalau yang masih sekolah mungkin ada yang naik kelas, yang bekerja mungkin ada pindah pekerjaan. Mudah sekali melihat apa yang Tuhan ubahkan di hidup kita lewat hal-hal yang terlihat. Betul ya, setuju. Saya juga bisa lihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan dan begitu mudah untuk membayangkan hal-hal yang terlihat. Contoh, bagaimana kita semua beradaptasi, work from home, study from home, itu semua perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan kita alami di tahun 2020. Pun saya percaya 2019 dan lalu-lalunya, Bapak Ibu Saudara masing-masing mengalami banyak perubahan yang Saudara Bapak Ibu semua alami ketika mulai mengikut Tuhan. Oh, ada habit-habit yang baru. Oh, saya dulu jarang saat teduh, sekarang saya sering saat teduh. Oh, saya pertama kali tahun ini menyelesaikan Alkitab setahun. Mungkin banyak hal. Dan saya bersuka cita untuk itu. Karena kita semua sama-sama ada di hari ini tetap mengasihi Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Itu satu hal yang saya syukuri luar biasa. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita jarang melihat hal-hal yang Tuhan ubahkan, hal-hal yang Tuhan buat melalui hal-hal yang tidak terlihat. Saya ambil contoh, mungkin kadang kita lebih mudah mengidentifikasikan ketika Tuhan buat perubahan di cara kerja kita. Bahwa, oh kita sekarang bekerja, mendapatkan job desk baru, mendapatkan tugas baru, penugasan yang baru, harus punya cara pikir yang baru, cara kerja yang baru. Mungkin kita bisa identifikasi, oh iya Tuhan kerjakan ini di hidup saya. Nah saat ini saya mau bawa kita semua mengidentifikasi hal-hal yang sebenarnya Tuhan ubahkan, tapi mungkin tidak terlihat. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang menyadari kecuali kita sendiri. Yaitu apa? Pola pikir Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahkan di level pola pikir, yaitu yang hanya bisa dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara sendiri, yang bisa hanya diselami dan direnungkan tuh oleh Bapak Ibu sendiri, yang pola pikir ini kan keluarnya sudah menjadi perilaku ya, keluarnya pola pikir ini kan sudah menjadi cara respon, keluarnya pola pikir sudah menjadi perubahan karakter. Tapi saya percaya deep inside something happen.
yang namanya pola pikir, Tuhan pasti ubahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan untuk saya. Jadi saya coba renungkan ke belakang, oh iya Tuhan ya, saya kebetulan saya bukan orang yang suka tulis diary. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang suka tulis diary, ada yang suka tulis-tulis apa yang terjadi di hidupnya, mungkin nggak rutin, tapi ada catatan-catatan seperti itu. Nah, saya tipe yang seperti itu, bukan tulis diary, tapi saya punya catatan penting kalau saya dapatkan sesuatu yang menarik gitu ya, di hari itu gitu. Saya coba scroll di notes saya gitu ya. Saya mendapat catatan tertuanya itu adalah 2016. Saya tidak ketemu yang lebih tua dari itu. Tapi kemudian saya mengidentifikasi cara bicara, cara menulis seorang Wiwi yang lama gitu ya. Cara berpikir seorang Wiwi yang lama gitu. Cara seorang Wiwi yang lama memandang kehidupan, memandang dunia. Oh, berubah ya. Saya kaget gitu. Saya kaget betapa berbedanya ternyata dulu sebelum saya ikut Tuhan. Di 2016 itu saya mulai belajar ikut Tuhan. Saya lihat ternyata cara pandang dan cara pikir saya beda sekali dengan hari ini gitu. Dan saya cuma bisa bilang inilah bukti nyata pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain, tapi saya bisa bilang saya ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika nengok mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, baik sekali kalau misalnya bisa menemukan bukti-bukti tertulis ya, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang. Saya rasa Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami hal yang sama dengan saya. Kita akan amazed bahwa ternyata Tuhan juga bekerja loh, mengubah cara pandang kita, mengubah cara pikir kita, sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang dari luar, tapi sesuatu terjadi di dalam. Nah, saya mau ajak renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang berubah di diri kita, cara pandang kita, cara pikir kita yang lama, itu Tuhan ubahkan dari cara pandang dan cara pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setuju ya? Misalnya contoh, dulu kita punya cara pandang, kita ini sombong. Jadi kita tahu nih, kalau kita lihat orang, kita suka merendahkan orang, kita suka membandingkan dengan kehebatan diri kita. Atau kita orangnya gengsi, kita tidak mau diajar, kita tidak mau dikasih tahu, karena kita ya sudah terbiasa dari dulu hidup seperti itu. Tapi pelan-pelan, saat Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan, rajin saat teduh, saya percaya karakter-karakter itu, pola pikir, cara pandang itu pelan-pelan Tuhan ubah. Betul ya, saya yakin, pasti ada hal-hal yang Tuhan ubahkan dari cara pandang dan pola pikir Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan, dalam berinteraksi sehari-hari dengan orang-orang. Dan itu yang patut kita syukuri, ada hal-hal yang Tuhan ubahkan di dalam diri kita yang mungkin orang lain juga nggak akan sadarin. Tapi itu sudah tercermin, sudah berubah menjadi satu perilaku yang berbeda, satu karakter yang berbeda. Nah, sekarang saya mencoba renungkan gitu, ya Tuhan, aku melihat 2016, aku melihat 2000 yang sebelumnya lagi gitu ya. Oh, aku yang lama tuh seperti itu ya. Kalau saya melihat, oh saya ini orangnya ternyata dulu sombong sekali, tidak mau kenal Tuhan gitu ya. Merasa semua bisa, nggak usah pakai Tuhan segala macam, wah luar biasa Tuhan tolong saya. Tapi saya renungkan, iya ya, itu kan sesuatu yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya saya diubahkan gitu kan. Makanya saya berubah. Karena ketika saya mengenal firman, pasti kan terjadi pertempuran gitu ya, terjadi tidak mungkin sama, karena ini value yang berbeda dengan firman Tuhan, dan saya mulai belajar firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan menang dan karakter saya, cara pandang saya, pola pikir saya berubah. Tapi saya coba renungkan, Tuhan ke depannya nih, sama mungkin dengan Bapak Ibu Saudara, Tuhan ke depannya nih, saya ngerasa saya nggak ada loh karakter, cara pandang, pola pikir yang kayaknya ngaco gitu ya. Saya udah kenal Tuhan nih sejauh ini. Saya rasa Bapak Ibu Saudara udah kenal Tuhan. Wah, saya patut acungi jempol kesetiaan dan ketekunannya dalam mengikut Tuhan. Pasti itu berbuah gitu ya. Mungkin dalam pikiran kita suka ada pikiran seperti itu. Loh, saya rasa hidup saya udah cukup baik loh. Saya rasa semua yang lama-lama yang saya alami sebelum kenal Tuhan, saat saya sungguh-sungguh memutuskan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, saya rasa semua itu sudah berubah. Saya rasa semua itu sudah Tuhan ubahkan. Saya rasa tidak ada lagi hal yang tersisa yang perlu Tuhan ubahkan di diri saya. Saya rasa saya sudah baik dengan keadaan seperti ini. Lalu saya renungkan baik-baik, apakah benar seperti itu Bapak Ibu Saudara? Saya percaya perjalanan kekristenan bicara tentang pengudusan dan tidak akan pernah berakhir. Loh, kalau gitu apalagi yang dikuduskan? Saya rasa sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Saya sadar dalam perjalanan kekristenan akan ada titik di mana kita rasa kita udah baik-baik aja. Kita rasa kita dengan begini udah oke. Kita rasa semua yang kita lakukan udah oke gitu ya. Kita sudah tidak lagi punya
gairah itu punya, wah Tuhan aku mau diubahin sama Tuhan seperti dulu. Kenapa? Karena dulu jelas yang kita minta Tuhan ubahkan, cara pandang kita, pola pikir kita pasti sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan, betul ya? Tapi kan makin kesini kita makin terbiasa mengenal firman Tuhan, makin diubahkan, dan makin susah untuk mengidentifikasi apakah masih ada hal yang bisa Tuhan kerjakan di dalam diri saya untuk mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah masih ada hal yang mau Tuhan koreksi di hidup saya yang bisa mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik? Kadang kita bikin resolusi awal tahun gitu ya. So simple, mungkin karena bagi banyak orang kalau bikin resolusi terlalu muluk-muluk, ujung-ujungnya cuma jadi wishlist doang, gak dikerjain gitu. Mungkin ada yang di antara kita gitu yang cuma satu resolusinya, menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, klasik, tapi kan old but gold ya, kayaknya gak pernah salah gitu kalau kita menargetkan tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik. Betul gitu, saya juga yakin sehari demi sehari Tuhan ubahkan kita jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata kadang kita merasa sudah tidak ada lagi nih hal yang bisa Tuhan ubahkan di diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini yang mau saya ajak kita semua berpikir, Bapak Ibu Saudara, apakah betul seperti itu? Seperti yang tadi saya bilang, proses pengudusan dalam kekristenan itu sesuatu yang tidak pernah berakhir sampai kita selesai di dunia ini gitu ya. Entah Tuhan datang jemput atau kita yang pulang ke rumahnya gitu kan. Tapi proses pengudusan itu tidak pernah berakhir. Selalu ada hal-hal yang bisa Tuhan lepaskan kita dan bebaskan kita. Dan saya rindu hari ini firman Tuhan yang bilang bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang memerdekakan kita dari pola pikir macam itu. Hari ini kita memerdekakan diri, firman Tuhan memerdekakan kita dari pola pikir ini. Pola pikir bahwa saya sudah cukup baik, bahwa tidak ada lagi yang perlu diproses di hidup saya, bahwa saya sudah nyaman dengan tingkat kekristenan seperti ini. Saya rasa kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kita begitu rindu, begitu total mau diubah sama Tuhan, begitu, wah, seolah-olah kalau kita, saya suka ibaratnya gini, kita lihat laut gitu ya, kita nggak sabar, kita lari, kita pengen pulang ke dalam laut gitu ya, wah, itu mungkin kekristenan kita di awal mula, ketika kita mulai menyadari Tuhan ubah ini, Tuhan ubah itu, excitement kita, ketika Tuhan ubah kita jadi pribadi yang baru, kita seperti itu, lari, nyebur ke dalam kolam, nyebur ke dalam laut, wah, asik sekali gitu. Tapi mungkin kita yang hari ini lebih ke jalan-jalan sedikit lah di pinggir pantai gitu ya, kadang agak santai, kita tidak setotal itu, kita tidak wah itu lagi gitu ya. Dan saya rindukan hari ini di awal tahun, di 2021, ketika kita punya kerinduan untuk diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, kebenaran ini bisa memerdekakan kita, mengubah pola pikir kita bahwa masih ada, tetap ada hal-hal yang bisa Tuhan ubahkan, masih banyak hal-hal yang bisa Tuhan bebaskan di diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya nggak akan bicara banyak, saya hanya mau bicara tentang dua hal. Apa yang kita boleh coba identifikasi, dan ini masih bisa Tuhan bebaskan, ini masih bisa Tuhan kerjakan, ini masih bisa Tuhan proses, dan saya mau diproses di area ini gitu. Yang pertama tentang dosa. Bapak Ibu, tentang dosa, mungkin banyak dari kita mengidentifikasi dosa sebagai hal-hal yang kriminal. Hal-hal yang sudah pasti dihujat oleh masyarakat banyak, hal-hal yang sudah pasti merugikan orang lain gitu ya. Kita mengidentifikasikan dosa seperti itu. Tapi pada dasarnya dosa itu kan bicara tentang kemelesetan. Hamartia, meleset gitu ya. Dan bicara tentang dosa, saya rasa tidak bisa bicara tentang dosa kecil dan dosa besar, karena semua dosa nilainya satu di hadapan Tuhan. Tapi kadang kita suka mengidentifikasikan beberapa dosa sebagai dosa favorit, atau orang juga ada yang menyebutnya respectable sins, atau dosa-dosa yang bisa dimaklumi. Dosa favorit contohnya apa? Kita terus-menerus bicara kayak, iya, saya itu memang, ya saya bisa lah yang lain-lain, tapi kalau masalah dosa yang ini nih, kalau tentang pornografi nih, atau kalau tentang ngomongin orang, atau kalau tentang berpikir negatif dan menjelek-jelekan orang lain, itu saya rasa saya belum bisa nih lepas dari ini gitu ya. Kenyataannya saya percaya kebenaran itu sudah memerdekakan Bapak Ibu Saudara, bahkan dari dosa-dosa favorit Bapak Ibu Saudara. Dosa-dosa favorit kita, respectable sins kita, dosa-dosa yang kita maklumi, kita anggap, oh semua orang juga lakukan hal yang sama, oh semua orang juga gak bisa lepas dari ini. Saya rasa kebenaran itu tetap punya kuasa untuk membebaskan kita dari dosa-dosa macam ini. Mungkin dosa kita yang lama yang sudah Tuhan lepaskan, oh mungkin dulunya ada yang ekstrim, dulunya kriminal gitu ya, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, tidak jadi kriminal lagi. Oh ekstrim, mungkin dulunya LGBT, Tuhan lepaskan, tidak jadi LGBT lagi.
Tapi masih banyak kan hal-hal kecil yang kadang kita anggap respectable sins. Kadang kita anggap dosa-dosa yang bisa kita maklumi. Kita memandang orang, kita mulai bandingin, oh saya lebih rohani dari dia. Oh dia emang kayak gitu orangnya, di hati merendahkan orang lain gitu ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kemelesetan juga gitu loh. Meskipun mungkin kalau dibilang derajat melesetnya nggak separah membunuh, iya betul, tapi kan tetap aja meleset gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindukan hari ini kita boleh dibukakan sama Tuhan bahwa iya ya, ternyata kalau saya koreksi ke dalam hati saya masih suka menyimpan amarah ya sama orang. Saya masih suka mudah sekali ngelihat kelemahan orang lain. Tidak bisa mengasihi mereka gitu ya. Izinkanlah Tuhan bebaskan kita dengan kebenaran, dan itu seperti ketika Tuhan lepaskan kita dari dosa besar yang kita kira dulu, oh ini yang namanya dosa. Ya sekarang ketika kita mengenali, kita masih punya kecenderungan melihat orang lain sebelah mata, kita masih punya kecenderungan curang, kita masih suka, mungkin yang masih sekolah suka nyontek, kita suka mencuri ide untuk yang bekerja, mencuri ide lalu mengatasnamakan ide kita kepada atasan. Apakah itu bukan dosa? Tapi mungkin kita biasanya nganggap ini mah gak separah dulu. Saya tidak separah dulu ketika belum kenal Tuhan. Betul. Tapi meskipun tidak separah dulu, Tuhan masih mau ubah setiap kita jadi serupa dengan Dia. Jangan pernah tinggalkan tujuan ini. Jangan pernah tinggalkan tujuan ini, bahwa dosa-dosa sekecil apapun itu, Tuhan mau kita lepas, Tuhan mau kita merdeka. Kebenaran itu memerdekakan kita seharusnya. Jadi ketika Tuhan sudah mati buat kita sudah terima kebenaran firman, kita baca dari firman Tuhan, oh Tuhan mati buat saya, oh Tuhan dicambuk buat saya, oh Tuhan diludahin buat saya, oh ini semua tuh karya keselamatan yang luar biasa. Ini kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Oh jadi saya tuh udah gak perlu terikat lagi ya sama pornografi. Oh saya tuh gak usah terikat lagi ya sama kesombongan, sama kekerasan hati saya sendiri. Oh, ternyata Tuhan tuh bebaskan saya bukan cuma dari dosa-dosa besar ya, tapi dari semua dosa-dosa kecil. Karena Tuhan mau bikin kita serupa dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya tadi di awal kita sempat berpikir, apalagi yang Tuhan mau proses di hidup saya rasa ketika di titik ini kita semua kembali merenungkan ke dalam hati kita dengan kerendahan hati gitu ya, kita mencoba melihat, kita pasti sadari kok banyak sekali hal-hal yang mau Tuhan ubah. Banyak sekali sikap-sikap hati kita yang Tuhan mau ubah gitu ya. Dan saya percaya kebenaran ini kebenaran yang sama kuatnya untuk memerdekakan kita dari awal kita yang ngaco gitu ya, yang error sekali, yang menyimpang jauh dari Tuhan. Dan sampai sekarang pun yang saat kita sudah ikut Tuhan, masih ada kebenaran yang sama kuatnya bisa memerdekakan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Percayalah bahwa mungkin hari-hari ini kita dibelenggu oleh apa? Mungkin pikiran, ketakutan, masa depan seperti apa. Tapi percayalah, masih ada kebenaran yang bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Masih ada kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Ketika Tuhan sampaikan, kasih karuniaku cukup bagimu. Kebenaran itu harus memerdekakan kita. Oh iya Tuhan, aku mau break free dari semua ini. Aku punya kasih karunia Tuhan. Kebenaran itu memerdekakan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Itu dari yang namanya dosa. Yang kedua saya mau bilang, memerdekakan kita dari zona nyaman. Jadi yang tadi saya identifikasi di awal sebagai pola pikir kita bahwa kayaknya udah gak ada yang bisa Tuhan proses di hidup saya. Kayaknya saya udah cukup baik. Kayaknya dengan begini, saya udah oke ikut Tuhan gitu ya. Itu kan sebenarnya namanya zona nyaman. Karena saya percaya, sekali lagi saya sangat percaya pengudusan itu proses seumur hidup. Tidak ada orang yang sudah selesai lalu dia masih hidup dan gak ngalamin apa-apa dari Tuhan. Pasti Tuhan kerjakan sesuatu. Tidak mungkin. Pasti dia tetap dikuduskan, tetap mengalami proses daripada Tuhan. Kalau gitu kita yang perlu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang kita rasa kayak gini saya udah oke, kayak gini saya udah cukup. Satu yang kita perlukan untuk keluar dari zona nyaman, kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Ada kebenaran yang mengatakan bahwa kita ini murid loh, kita bisa minta hati seorang murid. Murid itu selalu suka dikoreksi. Kadang zona nyaman itu bikin kita nggak mau dikoreksi. Karena kita merasa gengsi, karena kita sudah merasa kita punya reputasi, kita udah ikut Tuhan sekian lama kok, masa aku ditegur sama yang baru ikut Tuhan? Saya suka renungkan gitu ya, gimana kalau satu titik saya punya anak rohani yang makin cinta Tuhan dan dia bisa dipakai Tuhan untuk menegur saya perlu siapkan hati loh untuk tetap mau ditegur sampai usia berapapun, bahkan oleh anak rohani saya gitu ya. Tapi spiritnya apa sih? Spiritnya adalah, oh saya seorang murid. Saya seorang murid, firman Tuhan bilang saya seorang murid
Saya mau belajar. Murid itu tidak anti dikoreksi. Murid itu yang benar-benar suka belajar, yang benar-benar mau belajar gitu ya. Kalau dikasih tugas sama gurunya, dikerjain. Kalau diperiksa, pasti dia senang. Kalau ketahuan dia ada salahnya. Jadi dia bisa belajar, oh kemarin aku kerjain soal ini pakai cara ini ternyata salah. Yang benar seperti ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu boleh ingat, Om Agus pernah sampaikan, Pak Agus, gembala kita di tempat ini pernah sampaikan juga di salah satu khotbahnya, perihal murid itu kan suka dikoreksi gitu. Orang yang benar-benar pengen belajar tuh pasti mau dikoreksi. Bicara tentang 2 Timotius waktu itu Om Agus ya. Tapi saya membahas hal itu gitu ya. Kita keluar dari zona nyaman karena ada kebenaran yang sudah memerdekakan kita. Kita tidak perlu gengsi. Kita tidak perlu takut ditegur dan dikoreksi. Seberapa lama pun kita ikut Tuhan, kalau Tuhan mau pakai satu momen untuk mengajar kita, untuk menegur kita, let be it gitu ya. Ayo Tuhan, gak apa-apa, tegur aku, bentuk aku. Kesalahan dan teguran dan koreksi itu sangat alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Kadang kita suka tertuduh sendiri kalau kita sedang dikoreksi, kalau kita sedang ditegur. Tapi mari hari ini ketika kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Kita tidak lagi anti dengan teguran, kita tidak lagi anti dengan bisikan Roh Kudus. Saya yakin sekali, seringkali di antara kita mendengarkan bisikan Roh Kudus bicara dan menegur kita melalui berbagai hal. Melalui misalnya kita sedang melihat seorang anak di pinggir jalan, lalu kita ditegur, berapa lama kamu tidak bersyukur? Mungkin kita melihat orang tua kita udah mulai sakit, lalu kita merenungkan, udah berapa lama saya nggak bersyukur dengan kesehatan, udah berapa lama saya tidak mengasihi dengan tulus orang tua saya. Mungkin Roh Kudus sering bicara, tapi mungkin karena kita berada dalam zona nyaman kekristenan kita merasa kita sudah cukup lama kenal Tuhan, sudah cukup lama ikut Tuhan, sudah cukup mengenal firman Tuhan, kita jadi anti dengan teguran dan koreksi yang bahkan datangnya dari Tuhan sendiri. Apa kabar kalau itu datangnya dari teman seiman, saudara seiman? Apa kabar kalau itu datangnya dari pemimpin rohani yang kelihatan tampaknya, wujudnya nyata gitu ya? Bisa jadi kita malah merasa dituduh. Bisa jadi kita malah merasa dikritik. Bisa jadi kita malah merasa, kok saya salah terus? Padahal sesungguhnya Tuhan sedang ajarkan sesuatu. Tapi pola pikir itu mengkungkung kita jadi bukan Kristen yang merdeka. Kristen yang merdeka adalah Kristen yang bisa jalankan firman Tuhan tanpa terikat oleh apapun, tanpa terbelenggu oleh apapun, bisa menghidupi firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran yang sama yang memerdekakan Bapak Ibu dari hidup yang lama adalah kebenaran yang sama yang bisa memerdekakan Bapak Ibu hari ini dari pola pikir macam apapun yang menghambat pertumbuhan kita, yang menghambat larinya kita dalam Tuhan. Bapak Ibu, 2021 mari keluar dari zona nyaman kita dalam kekristenan. Jangan takut untuk ditegur dan dikoreksi. Saya bicara buat diri saya sendiri, Wiwi, jangan takut untuk ditegur dan dikoreksi. Saya selalu senang kalau Tuhan tegur saya, Tuhan koreksi saya, Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Meskipun secara daging saya pasti menolak. Tapi saya tahu itu baik untuk jiwa saya bahkan. Itu baik untuk roh saya, sangat percaya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini firman Tuhan dibagikan, apa yang terjadi di hidup kita? Mungkin banyak perubahan, tapi boleh kita lihat ya, perubahan pola pikir dan cara pandang yang sudah Tuhan kerjakan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, itu bisa memerdekakan. Sama kuatnya. Dengan awal kita ikut Tuhan, sama kuatnya. Mari kita serius dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita seriusin yuk Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, ayo serius sama Tuhan. Jangan main lari-larian sama Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh. Karena kebenaran itu memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kebenaran itu memerdekakan. Saya mau imani ini, saya mau perkatakan ini terus. Kebenaran itu memerdekakan. Katakan pada dirimu, kebenaran itu memerdekakan. Izinkan Tuhan buka. Tuhan, selama ini masih ada apa ya? Belenggu, ikatan. Aku mau percaya. Kebenaran itu memerdekakan. The truth will set you free. Jadi kita bisa berlari-lari seperti anak kecil lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi kepikiran tentang jabatan. Kita tidak lagi tentang reputasi. Kita tidak lagi bicara tentang, aku kan harusnya kayak gini, harusnya. Mari kita lepas semua ikatan-ikatan yang membelenggu ini dan berlari-lari gitu ya, seperti anak kecil yang senang banget lihat laut, lari langsung nyebur gitu ya. Jadi udah begitu total ya kita sama Tuhan.
Dan kita pertahankan ini, kasih yang mula-mula ini sampai akhir ya Bapak Ibu Saudara. Jadi masuk 2021 perenungan singkatnya hanya sampai di sini, bahwa ingatlah bahwa kebenaran itu memerdekakan kita dari ketakutanmu, dari ketidakpastian di masa depan yang mulai mengkungkung pikiranmu, dari keterbatasan-keterbatasan yang kamu ciptakan oleh karena perkataan orang lain di hidupmu. Dari apapun itu, kebenaran itu memerdekakan. Saya bacakan sekali lagi, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Izinkan saya bacakan dari New Living Translation. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh dengarkan renungan singkat, kami boleh dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan, begitu lugas berkata sama kami, Tuhan begitu tegas bicara buat setiap kami bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Tuhan, kami tidak tahu belenggu dan kungkungan macam apa yang selama ini ada dalam kami. Kami nggak tahu pembatasan-pembatasan apa yang sebenarnya kami buat. Sampai-sampai kami nggak bisa totalitas lagi dalam ikut Tuhan. Kami nggak bisa lari-lari dengan begitu excited lagi dalam Tuhan. Hari ini ketika kami dengar bahwa kebenaran itu memerdekakan kami boleh ingat hidup kami yang lama yang Tuhan merdekakan, yang Tuhan ubahkan, cara pandang kami yang lama, pola pikir kami yang lama Tuhan. Bahkan kami lepas dari dosa-dosa kami yang lama Tuhan. Kami percaya kebenaran yang sama kuatnya Engkau sendiri. You are the truth. Kau sendiri kebenaran itu yang memerdekakan kami, yang bisa melepaskan kami sama kuatnya dari setiap apapun yang hari ini masih menjaga kami, masih mengkungkung kami, masih membatasi gerak kami dalam Tuhan. Hari-hari ini kalau masih ada dosa-dosa sekecil apapun Tuhan bicara buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau masih ada zona-zona nyaman yang kami ciptakan karena reputasi, karena pikiran-pikiran kami mau terlihat rohani atau apapun itu, biarlah itu patah dalam nama Yesus. Semua pola-pola pikir yang membuat kami tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi, tidak mau bertobat, biarlah hari ini itu juga patah dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami perkatakan di hidup kami, kebenaran itu memerdekakan aku. Kami perkatakan kebenaran itu memerdekakan aku sehingga hari-hari ke depan kami tidak tahu tantangan seperti apa, kami tidak tahu hidup akan seperti apa, tapi Engkau Allah yang sama, yang tetap kuat, yang tetap bisa memerdekakan setiap kami. Engkaulah kebenaran itu sendiri, boleh jadi kekuatan buat setiap kami ketika kami hadapi hal-hal yang menakutkan buat setiap kami, ketika kami hadapi hal-hal yang menggentarkan, ketika kami hadapi ketidakpastian di depan. Ingatkan kami bahwa ada kebenaran yang memerdekakan setiap kami, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kegelisahan, merdeka dari kekhawatiran. Kau Tuhan yang sama kuatnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Biar Engkau yang sempurnakan pengertian-Mu buat setiap kami, dan biar firman ini menjadi hidup. Bukan cuma kami dengarkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan lewat hidup kami, lewat cara pikir kami, lewat pola pikir kami, lewat cara pandang kami yang Tuhan ubahkan, biarlah itu mulai diterjemahkan berupa perilaku-perilaku kami yang semakin serupa dengan Engkau, karakter-karakter kami yang semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami menjadi Kristen yang berintegritas, Kristen yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau ambil alih buat setiap kami. Apa yang Hamba bagikan, biarlah itu berasal daripada-Mu saja, dan biar kebenaran itu tinggal tetap dalam hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami janji kami gak mau curi kemuliaan-Mu, biar segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur, dan kagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita men-scan handphone kita untuk virtual account. Katakan amin saudara. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sampai saat ini kami tahu kami berkecukupan, kami boleh dilimpahkan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memutuskan untuk kami memberi. Kami memberi bukan supaya kami diberi, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi Berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin, haleluya. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord.
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Mari sama-sama persiapkan hatimu, kita akan berdoa syafaat dari tempat ini. Haleluya. Ya Tuhan, biar seperti lagu ini Tuhan, biar apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya di dalam kepak sayap Tuhan, setiap daripada kami aman. Dan kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami tahu, kami terima kelepasan, kami terima kemenangan yang daripada Engkau. Dan kami percaya setiap daripada kami itu dimerdekakan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada perlindungan kuasa darah Tuhan yang sempurna buat setiap daripada kami. Dan kami tahu hanya di dalam Engkau, di dalam hadirat Tuhan, kami aman Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Tuhan, Engkau baik, sangat baik, bahkan Engkau teramat baik buat setiap daripada kami. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah sertai kami luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tahu di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami percaya masih banyak hal-hal yang Tuhan akan singkapkan. Masih banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya apa yang mata kami belum lihat, apa yang telinga kami belum dengar, bahkan apa yang belum pernah timbul di dalam hati kami percaya selama kami mengasihi Tuhan, selama kami melakukan apa yang menjadi bagian kami di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik buat setiap daripada kami Tuhan. Bapak terima kasih, Tuhan terima kasih, sungguh Engkau baik Tuhan, bahkan atas gerejamu Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Kalau sampai sekarang gerejamu masih bisa diselenggarakan dengan online, kami bersyukur, kami tahu Tuhan baik, Tuhan memperlengkapi setiap pengerja Tuhan, Tuhan memperlengkapi setiap orang yang terus setia melayani Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan segala hal yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan, dengan segala hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepandaian yang lebih-lebih lagi Tuhan tambahkan dari hari-hari sebelumnya Tuhan, bahkan talenta yang Tuhan lipat gandakan buat setiap pengerja-pengerja Tuhan yang terus setia melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia aman di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia itu damai sejahtera, dari Sabang sampai Merauke itu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Bahkan kami percaya di hari-hari yang orang katakan susah ini Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan, terlebih generasi Yeremia, akan jadi terang Tuhan, akan bangkit satu generasi yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan penyembahan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya penuaian jiwa-jiwa, bahkan Pentakosta yang ketiga itu terjadi atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur
Sekalipun orang bilang hari-hari ini gak baik, tapi kami tetap percaya kami punya Tuhan yang baik, bahkan teramat baik di dalam hidup kami, yang gak pernah tinggalkan setiap daripada kami, yang selalu pegang tangan setiap daripada kami, yang selalu tuntun setiap langkah-langkah kami, yang selalu jadi tiang awan dan tiang api buat setiap kami. Engkau Allah yang jadi penolong kami Tuhan. Engkau Jehovah Jireh di dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, sangat besar, bahkan Engkau teramat besar di dalam hidup kami, lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apapun yang kami rancangkan. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat hidup setiap daripada kami Tuhan. Bapak terima kasih, bahkan terima kasih atas gembala kami di tempat ini Pak Agustinus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat beliau, buat hatinya yang terus mengasihi setiap jemaat-jemaat Tuhan, buat setiap visi, setiap misi yang Tuhan sudah taruh di tahun 2020 ini, buat setiap langkah kaki beliau atas gerejamu sepanjang tahun ini. Bapak terima kasih, Tuhan terima kasih memasuki tahun 2021 Tuhan, bawa Pak Agus lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, bawa Pak Agus melangkah lebih lagi di dalam panggilan Tuhan atas gerejamu di tempat ini Tuhan, bahkan atas kehidupannya secara pribadi. Kami percaya kesehatan yang daripada Tuhan itu ada buat Pak Agus, bahkan setiap apapun yang Pak Agus kerjakan kami percaya jadi beruntung, jadi berhasil dan membawa berkat buat setiap orang yang ada di seputaran Pak Agus Tuhan. Kami bersyukur atas gembala yang baik yang Tuhan tempatkan di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau selesai di dalam ibadah PPW ini Tuhan, kami mau terima segala berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari pedang malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.